nggak ada yang jawab nih. Kelompok tiga. Kelompok tiga belum lengkap, Pak. Baru satu orang. Weh, ayo. Empat, ya engko nek kira-kira banyak ya. Karena saya itu, ya oke. Empat Berarti kurang Om Lutfi. Om Lutfi, ya. Karena saya nggak tahu ini, saya mau sistem arisan kayak gini nih. Eh, sistem arisan piye? Kelompok 7 kurang satu, Pak. Nah, ini nek tak ngene kan bingung sampean. Nah, yang dapat kocokan kelompok lima kan lengkap nggak kelompok lima? Nah, kelompok lima nggak ada suaranya. Oke, nanti kalau acak ini nggak ada ya siapa yang lengkap lah? Piye ki? Oke, saya mau materi dulu sedikit berarti saya ubah, saya materi dulu ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, SWOT ini bisa berdiri sendiri ataupun SWOT bisa ditambah teori lain. Artinya hybrid ya. Kali ini kita coba untuk eh, masuk ke ANP. Ada yang tahu ANP apa? Ah, ANP itu ya ini. Jadi kemarin itu bayangannya ketika manajemen bisnis proses, maksud saya adalah teman-teman bisa berpikir, bisa kritis terhadap eh, entah itu bisnisnya sendiri atau di lingkungan eh, perusahaannya atau di government-nya itu untuk menunjang yang namanya apa ya istilahnya kira-kira yang cocok untuk saya misalnya berasumsi untuk peningkatan kinerja, untuk peningkatan omset, untuk lain-lain hal itu paling enggak ketika memutuskan itu ada dasarnya. Jadi kalau kita punya klien, kita punya trennya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu setelah mungkin diklasifikasi atau mungkin di clean data macam-macam sudah. Nah, kita olah nih, pakai teori mana yang paling cocok untuk kita mengambil keputusan, gitu ya. Nah, dari sekian banyak yang ada di luar, ini masih dan lain-lain ya. Kemarin kan banyak tuh, gitu. Tapi ini paling sering digunakan sebetulnya. Nah, ANP sendiri adalah metode Analytic Network Process, yaitu metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keterkaitan antar kriteria dan subkriteria. Metode ini dikembangkan dari metode Analytical Hierarchy Process. Berarti ANP ini adalah kakaknya dari AHP, kira-kira begitu. Mana ini? Kosong ya? Oh iya, kosong. Nah, tadi ya, jadi ANP ini merupakan suatu metode yang dikembangkan dari AHP. Jadi menurut Saati dan Rozan, nanti bisa dicek eh, di berbagai jurnal penelitian masih ada kok yang berkaitan dengan analitik network proses tersebut. Nah, kemudian ANP ini dapat mengakomodir keterkaitan antara kriteria dan alternatifnya. Kalau AHP hanya melakukan pengambilan keputusan berdasarkan struktur hierarki yang sederhana. Nah, kalau ANP mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, ya perbedaannya di situ.
Nah, nanti ada juga yang di sini tuh ada juga yang namanya MCDM, ini multi criteria decision making. Nanti teman-teman akan tahu bedanya di antara semuanya, ini akan paham kalau rajin membaca sebetulnya. Nah, di dalam ANP sendiri, jadi misalkan, jadi eh, kalau tadi disebutkan adanya antara keterikatan, ya, jadi mulai dari atas tuh goalnya misalkan peningkatan revenue. Nah, kriterianya apa saja? Nah, itu bisa dikembangkan. Misalnya kalau kita melihat dari pertumbuhannya, revenue itu didapat dari kriterianya, eh, misalkan masalah harga, kemudian promosi, kemudian diskon, terus macam-macam. Nah, kemudian di masing-masing itu, misalkan diskon itu punya sub kriteria, misalkan kalau dia mengambil 10 itu diskonnya berapa? Kalau dia ngambil 100 diskonnya berapa? Nah, itu keterkaitan. Apakah memang yang ngambil 10 sama 100 itu lebih banyak mana? Nah, sehingga nanti di perhitungannya dia akan melihat bahwa kriteria ini akan bersinggungan dengan subkriteria yang misalkan yang ngambil 100 gitu ya. Nah, kemudian ada nggak alternatif lainnya misalkan? Oh, ternyata kalau kita pakai brand ambassador misalnya begitu, atau pakai PA begitu, maka penjualannya akan semakin banyak gitu. Apakah ini bisa diukur gitu. Nah, jadi ini akan di loop ya, loop indikatornya gitu. Nah, masing-masing itu mempunyai feedback. Jadi nanti ada yang kalau di penelitian atau deskripsi misalnya, itu ada yang variabel yang jenisnya dependent dan independent. Coba nanti teman-teman carilah. Nah, di dalam feedbacknya nanti akan seperti apa? Kalau apakah A mempengaruhi B, apakah A mempengaruhi C, begitu? Apakah A mempengaruhi D, gitu? Atau kalau ketika B, C, D ini digabungkan, apakah mempengaruhi A? Nah, ini dibolak-balik dia. Nanti ini endingnya tetap tetap ini eh, berbasisnya kuesioner pemilihan begitu, dan nanti juga akan matematika lagi pada waktunya. Jadi semua yang saya sampaikan ini sebetulnya akan matematika pada waktunya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada perbedaan pertama terletak pada struktur kerangka model yang berbentuk pada hierarki AHP dan jaringan loop pada ANP. Jadi kalau AHP itu lebih ke pembobotan ya. Kalau jaringan ini lebih kepada apakah sebab akibat terkait dengan eh, apa ya, kriteria yang kita sampaikan. Jadi misalkan ini ya, ada independent loop. Kalian tahu nggak ya independent loop ya? Dependent variable dan dependent variable. Ini tak cari dulu ya. Sebentar, jangan-jangan nggak ngerti lagi. Perbedaan independent dan dependent. Ah, mana ya? Google Chromeku kok nggak muncul ya? B, sebentar. Oh ini. Oke. Nih, perbedaan variabel antara independen dan dependen adalah bahwa
variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Kita lihat gambar ya. Oke, ini sebab akibatnya. Kita cari, hmm, oke, sebentar. Oh ini ya. Oke, kita cari di Twitter. Nah, ini nemu nih. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi variabel independen itu ada banyak. Jadi kalau kita melihat ini ya, ini kan tadi intinya kan dipengaruhi gitu ya, sama mempengaruhi. Nah ini variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau kita lihat ini definisinya ya, nah ini adalah variabel independen adalah variabel yang diduga atau dianggap mempengaruhi atau menjadi penyebab berubah atau timbulnya variabel dependen. Kalau misalnya dia di tengah, ini contoh ya, ini kan ada intervening nih. Nah, ini kalau ini nggak ada, itu berarti dia langsungan. Contoh ya, berarti begini, nah ini ada begini nih, satu, dua, misalnya ada berapa variabel misalnya gitu. Nah ini dia langsung begini, kalau nggak ada intervening di tengahnya. Nah kalau ada intervening atau ada hubungan, nah maka dia ada tengahnya di sini ada. Misalnya atas pengaruh apa gitu ya. Ini kalau ada dia penyela atau antara atau intervensi atau mediatornya pakai apa. Kalau enggak ya langsung. Tadi misalkan di sini harga, ya. Apakah harga ini, misalnya begitu ya, dipengaruhi oleh misalkan tadi itu di sini diskon misalnya, terus pembelian apa namanya banyak atau grosir misalnya begitu. Nanti kalau di penelitian misalnya nemu dan lain-lain itu namanya variabel tersebut. Itu ya. Nah, kalau contoh lainnya, saya tak selesaikan dulu web ininya, presentasinya dulu. Oke. Nah, jadi di sini kalau dia independen itu dipengaruhi ya, pengaruhi oleh beberapa variabel. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C5 atas variabel C4-nya. Tuh. Nah, kalau ini kan AHP tadi itu kan pembobotan dan ini ANP ini pengembangan dari AHP. Jadi eh, kalau nanti ada pertanyaan misalnya, ini yang jalur skripsi ya, tapi kalau yang jalur penelitian pasti sudah akan menduga dan akan menebak kenapa menggunakan AHP dan ANP ini perlu argumentasi yang jelas gitu. Nah, kalau AHP adalah preferensi, sedangkan ANP adalah pengaruh. Pada AHP terdapat level tujuan kriteria, subkriteria, dan alternatif. Pada ANP level disebut juga dengan klaster yang memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya. Kemudian perbedaan dasarnya adalah dengan adanya feedback. Kalau ANP ini dia ada feedbacknya. Alternatif dapat bergantung pada kriteria, tetapi juga bergantung dengan sesama alternatif. Kalau saya mau ngambil eh, kalau ini di tabelnya ya, menurut Askara 2007, perbedaannya mulai dari kerangka, hubungan, prediksi, komparasi, hasil, cakupan. Nah, ini teman-teman harus membedakan. Kenapa ngambil ANP dan kenapa ngambil AHP? Saya ada sedikit contoh, misalkan kita mau ngambil eh,
Tadi ini ya. Oke. Kalau kita ngambil di connected paper misalnya. Kita lihat eh, analitik, sorry, nanti bahasa Inggris yang keluar, metode ANP. Ya, kita coba cari ya. Nih, usulan strategi perusahaan menggunakan ANP dan TOPSIS misalnya di UMKM PD Restu Bumi, macam-macam ya. Nah, kalau teman-teman lihat di penelitian, kenapa mereka menggabungkan, itu pasti ada sebab akibatnya. Misalkan, ANP itu menyelesaikan apanya dan TOPSIS itu menyelesaikan apanya. Nah, itu nanti harus bisa dibaca. Sebentar, saya tak cari. Oke, oke. Ini ya, ada analisis pemilihan supplier bahan baku roti dengan metode ANP. Kita lihat ya. 2024 masih ada nggak ya? Terakhir 2021 ya. 2024 wis nggak menarik kayaknya. Tapi saya coba cari ya. Analisis supplier bahan baku. Kita lihat. Oke, ini kita lihat PDF-nya. Nah, kalau kita lihat justifikasinya kenapa dia pakai ANP. Pertama, kita lihat ya, metode ANP merupakan ini metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk perhitungan bobot kriteria dan sub kriteria dari supplier. Sedangkan, nah ini dijelaskan sama dia. Sedangkan metode rating scale bertujuan untuk mendapatkan urutan atau prioritas supplier yang tepat pada bahan baku, tepung terigu, dan gula pasir. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bergerak di bidangnya masing-masing, misalkan teman-teman yang dari Intech Solution nih, ketika ngambil bahan bakar, ketika ngambil bahan eh, misalnya MCB misalnya, itu lebih baik dari mana sih? Dari beberapa kriteria. Nah, misalnya kecepatan waktu atau harganya misalnya dan sebagainya. Nah, kita lihat tabelnya ya. Kita lihat kriterianya ternyata dilihat dari aspek harga, delivery dan fleksibilitas. Ada kualitas juga, ada responsiveness katanya begitu. Nah, subkriterianya adalah kemudahan dalam bernegosiasi H1, H2, H3, ini D1, D2, D3, D4. Ada sebab akibat yang tadi ya. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini metode ANP-nya, ada tahapan-tahapannya. Ini adalah rating skill-nya. Kita lihat. Nah, sederhana. Misalnya supplier A, ini bisa kayak gini nih. Lokasinya Jalan Jenderal Sudirman, jaraknya 4 kilo, minimal order segini, rata-rata jumlah pengiriman segini, awal tahun kerjasama 2017. Nah, kemudian ini 4, 5, 4. Kalau dilihat dari jarak sih seharusnya nomor 1 sama nomor 3 ya. Gitu. Nah, kemudian kalau profiling ini kan tepung terigu. Kemudian ini ada gula pasir. Nah, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8. Oke, kalau saya besarkan, alah, kok gambarnya nggak jelas ya. Nah, ini goalnya tadi itu adalah supplier ya. Dia ada kriterianya, yaitu harga, delivery, fleksibilitas,
kemudian apa ini tadi, 4 dan 5 dan seterusnya. Dia akan menghitung nih. Nah, akan dihitung. Ini ada softwarenya, pasti ada softwarenya. Dia pakai apa ini softwarenya? Oh, nggak disebutkan ya. Biasanya ada expert choice sih. Kalau kayak gini biasanya expert choice ini. Coba ya. Saya coba ada expert choice nggak? Expert. Oh, dia nggak ada softwarenya ya. Oh, berarti metode. Oke, metodenya di bawah analitik, softwarenya dia nggak ada ya. Biasanya pakai ini sih. eh Apa namanya expert choice. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita lihat gambarnya. Saya kok nggak asing. Expert choice. Hmm. Nah, hmm, kayaknya iya deh. Modelnya dia begini. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Oke, ini metode atau model ANP supplier tepung terigu yang bawah adalah gula pasir. Katanya, setelah model ANP terbentuk, kemudian dilakukan pengolahan atau pembobotan. Oke, kita lihat. Nah, bobot kriteria atau subkriteria pada supplier tepung terigu. Tadi kan ada beberapa H ya, kemudian ada beberapa D, ini harga, kemudian ini tadi D adalah apa tadi lupa saya. D itu adalah delivery, F itu fleksibilitas, kualitas, dan respon. Oke, setelah dihitung, kemudian ini ada angkanya, ini dari kuesioner ya, nggak mungkin nggak ini. Kemudian bla 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 dan sebagainya, kita lihat hasil kinerjanya. Nah ini, hasil kinerja supplier tepung terigu. Ini tadi kan ada perusahaan A, B, C, macam-macam nilainya. Ini kemudian ada ABC secara nilainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka yang dipilih apa ini? Berdasarkan perhitungan akhir kinerja supplier tepung terigu dapat disimpulkan supplier B merupakan supplier yang memiliki nilai akhir kinerja paling tinggi, yaitu 3,4 sekian, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita melihat dari aspek ANP sendiri atau AHP sendiri terhadap misalkan mau kita masukkan ke bisnis proses manajemen atau apapun lah yang ada di dalam. Misalkan teman-teman mau penilaian kinerja, teman-teman mau menilai tadi itu ada supplier, kemudian menilai produknya teman-teman sendiri bisa, macam-macam. Yang jelas kita harus tahu kriteria dan subkriteria, kemudian kita sebar kuesioner lalu dihitung. Nah, modelnya bisa pakai ANP ini tadi salah satunya. Ah, itu materinya hari ini. Nah, ini yang lain gimana ini? Udah siap belum nih? Baru 14 orang. Yang lengkap mana ini? Kelompok berapa yang lengkap? Kasih tahu dong yang lengkap kelompok berapa. Nggak ada yang lengkap ini. Terus piye, Cak? Mau mulai dari mana ini? Pak izin bertanya boleh Pak? Boleh, boleh, boleh.
Pak, yang mengenai yang apa yang tugas presentasi ini, kan di slide itu kan Bapak ada tulisan permasalahan nomor 3 ya kalau nggak salah. Terus habis itu nomor 4 yang baru SWOT kan ya. Nah itu Ya, yang permasalahan itu maksudnya permasalahan yang kita gunakan untuk studi kasusnya atau gimana ya Pak? permasalahan yang digunakan untuk studi kasusnya di sektor itu. Yang dari sudut pandang kita berarti ya Pak? Atau Iya, sudut pandang kita gitu. oke. Siap-siap baik Pak. Ya, apa aja? Misalkan kalau kita melihat dari aspek, misalnya saya ambil contoh pertanian gitu ya. Secara permasalahan begitu, misalkan harga pupuk yang mahal, kemudian ada subsidi tapi nggak sampai ke petani, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya ada yang di sektor keuangan, misalkan eh, masih adanya eh, apa ya orang yang tidak bankable atau ketidaktahuan di aspek literasi keuangan, misalnya begitu. Nah, itu kan sudut pandang kita gitu. Nah, jadi misalkan bebas, apakah mau bikin rencana startup sendiri, tapi bidangnya itu sih. Kalau saya misalnya mau ngambil media gitu ya, apa sih misalnya case-nya adalah detik.com misalnya begitu. Atau e-commerce, teman-teman mau pakai Lazada atau Shopee atau Tokopedia. Apa sih sebetulnya permasalahan yang ada di Tokped begitu. Oh, ternyata misalnya Tokped itu datanya pernah bocor misalkan. Itu permasalahan yang sering terjadi dan kita kadang-kadang takut untuk bertransaksi misalnya. Nah, kalau misalnya detik misalnya terlalu banyak iklan permasalahannya. Tapi kekuatannya dia selalu update per detik. Gitu-gitu, Mas. Jadi sudut pandangnya gitu. Berarti boleh dipersempit ya Pak? Saya dipersempit dalam arti kayak e-commerce kita boleh ngebahas satu brand aja gitu ya. Boleh, boleh. Siapa? Sangat boleh, sangat boleh. Nah, ini dari 13 orang atau yang bergabung ini nggak ada yang satu kelompok utuh gitu. Atau kalau memang ada yang nggak apa namanya nggak kontribusi gitu, eh, misalnya bertiga gitu. Tapi yang kontribusi dua, nih yang satu susah banget, ya nggak apa-apa berdua aja. Nah, yang satu nanti di akhir aja, suruh bikin sendiri. Wah, ada yang di kereta, ada yang lagi sibuk. Iya, Ki. Padahal agendanya presentasi, Ki. Oke, mungkin kita off dulu, sambil teman-teman kontak satu timnya. Nanti kita start lagi setelah maghrib, begitu kira-kira. Silakan kalau mau yang duluan. Ini agak sulit nih, karena tak pikir tadi masuk semua sama kita bisa enjoy main ini, main quiz kayak orang arisan ini. Nah, nah ini kan berubah-berubah ini. Kalau nggak lengkap ya repot nih. Gimana? Atau ada pertanyaan lain?
Tadinya tak pikir diskusinya akan lebih menarik begitu ya. Bisa memakan waktu sejam lebih gitu karena tanya jawab macam-macam. Karena manajemen proses bisnis ini lebih ke masalah eh, analytical thinking ya atau eh, cara menganalisis sebetulnya. Cuma kalau core-nya manajemen bisnis itu ya nggak jauh-jauh yang namanya apa tugas CEO, CTO, keuangan, operasional, teknis, eh, sarana prasarana semuanya gitu. Nah, kalau itu sudah kan berarti tinggal yang lain-lainnya. Makanya eh, saya coba untuk menambahkan beberapa model untuk eh, menunjang argumentasi ketika ketika misalkan di internal mau membuat studi kasus atau feasibility studies, karena teman-teman juga banyak yang kerja kantoran, pasti punya data, begitu, atau yang teman-teman mau meneliti, sudah tahu arahannya mau kemana, atau yang nanti kira-kira yang skripsi, itu akan kemana, dan sebagainya. Itu. Ini masih pada meeting dan sebagainya ini. Intek sibuk, personelnya lagi meeting, lagi di kereta. Mungkin nanti lengkap, Pak. Ayo saling chatting. eh Mudah-mudahan nanti meetingnya bisa selesai dan timnya bisa kumpul. Paling nggak kita ada satu kelompok yang bisa present ya. Jadi eh, sementara sambil nunggu selesai maghrib, silahkan diselesaikan mungkin PowerPoint-nya sama timnya. Mana aja deh yang siap daripada saya pilih nanti hilang lagi nanti. Eh, atau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya coba alihkan ke post-testnya dulu lah. Saya tadi punya post-test di mana ya? Oke. Oke, di post-test ini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya teman-teman kalau seumpama jadi seorang pemimpin begitu. Nah, kira-kira apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? Ya, kita lihat jawabannya yang nomor satu ini. Oke. Sebagai pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? Ada
Saya coba dari Alfi Maulana sama Mas Tri Hadianto. Kenapa jawab B, Mas? Ada yang E ini, cukup menarik ini. Mas Damar sama Mas Fikri. Kenapa, Mas? Perlu curhat nih. Mengkomunikasikan perasaan itu penting. Kenapa, Mas Fikri? Atau Mas Damar? Kemana ini? Karena ini yang E adalah poin tertingginya ini. Saya pengen tahu nih, Mas Fikri sama Mas Damar. Kenapa? Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antara personel sangat dibutuhkan. Ayo Mas, kenapa Mas? Ada enggak ini orangnya nih? Mas Fikri sama Mas Damar. Duh, Damar nggak ada. Damar kok ngisi? Wah, tak merahin dulu ini. Eh, kalau Mas Akmal C. C nilainya 4. Kenapa Mas? Terkadang perlu jika kondisi memang dibutuhkan. Ya, terkadangnya sih. Ya, kenapa perlu dikomunikasikan perasaan itu? Nggak ngerti juga sih. Nggak paham sebenarnya. Oke, mungkin satu hal adalah eh, kan namanya pemimpin itu untuk ditiru ya. Gitu. Jadi ketika pemimpinnya itu mungkin nggak wise ataupun semaunya sendiri, ya mungkin hasil kinerjanya akan kalau misalnya selalu antagonis galak begitu dan tidak dekat dengan personil yang dibutuhkan, ya kemungkinan akan buruk ya. Kadang-kadang ada yang toksik macam-macam. Nah, memang terkadang perlu jika kondisi memang dibutuhkan. Kadang-kadang kan kita pemimpin ini mendeliver sebuah pekerjaan itu supaya yang di bawah itu jelas atas instruksinya gitu. Kalau kita lihat misalkan anggaplah yang kita ambil contoh presiden memberikan instruksi. Nah, tinggal para menterinya ini eh, apa namanya melihat begitu. Apa nih instruksinya presiden gitu. Nah, terus turun ke bawah, menterinya ke bawahannya terus. Pada akhirnya level instruksi presiden dikerjakan oleh staf. Kadang-kadang kita juga harus kontrol ya. Jadi ya, yang penting nggak sama sekretarisnya aja atau ipar. Ipar adalah maut ya. Bahaya ini bahaya. Ya, terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Ya, oke. Kalau tidak perlu itu yo iye. Kadang-kadang yang di bawah itu juga perlu kepastian. Ini udah benar atau belum gitu.
memang sih nggak sebaiknya eh, mengkomunikasikan perasaan itu selalu penting ya, apalagi masalah pribadi gitu. Tapi memang suatu saat ada beberapa hal yang mungkin hal ini berkaitan dengan kinerjanya. Gitu. Nah, yang nomor dua, Hadir Pak, maaf. haha, siap. Hadir Pak. Baru beres ya Mas Tri. Iya. Ya, Maaf oke. lagi sibuk Pak, maaf, maaf. Kemudian yang kedua, mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? Ya, kalau tadi eh, disampaikan bahwa pemimpin itu digugulan ditiru kayak guru ya, maka dia harusnya memang lead by example, jadi mencontohkan ya. Jadi eh, nggak bisa misalnya, bro kamu ke kantor X ya, urusin masalah keuangan, tok misalnya begitu, nggak bisa. Nanti harus harus jelas. Ini nanti ketemu ini eh, di sana, di sana, di sana, atau yuk kamu ikut saya, begini loh, cara menyelesaikan masalahnya begini. Begitu. Terus eh, apa namanya? Ada yang hmm, melihat dari hmm, apa ya? Kalau kita lihat bahwa ketika menyelesaikan ini bersama tim tuh akan lebih enak, gitu. Jadi nggak bisa itu dipandang satu sisi itu nggak bisa. Tapi kebanyakan di tempat kita ini eh, yang ngerjakan tim, tapi yang merasakan gongnya atau apa jenis diakui, nah itu pemimpinnya gitu. Ketika yang disalahkan stafnya, ini sering terjadi. Ya wes oke. Ini karena sudah Apakah menjadi pengalaman Pak? betul pengalaman pribadi, bro. Oke, eh habis maghrib itu kita coba, saya nggak tahu, silakan dipersiapkan timnya. Tadi saya coba acak ternyata nggak ada yang lengkap. Jadi untuk hari ini siapa yang siap, silakan nanti kita mulai jam 16.20. Timnya tolong di kontak gitu. 18 Pak itu Pak kayaknya Pak. Oh iya, maklum wis sepuh iki. Belum Pak. Belum ya? Salah, salah, salah. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Jadi nanti misalnya, Pak saya kelompok satu udah siap, kelompok 4 saya sudah siap, boleh duluan deh gitu. Tadi saya sistem arisan ternyata kok nggak lengkap. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang nggak sama sekali gitu. Jadi tujuannya ini sebetulnya untuk nilai UAS ya gitu. Jadi jangan sampai nggak present gitu. Sebetulnya tadi yang saya sampaikan bahwa di manajemen bisnis proses ini kita harus kuat analisisnya, tapi tidak lupa argumentasinya. Minimal SWOT. Kenapa saya pakai minimal SWOT itu ya? Ya harus ada ininya, landasannya. Oke, itu saya kira eh, apa namanya, khotbah pertamanya cukup. Nanti kita ketemu di khotbah yang kedua setelah sholat maghrib. Itu ya. Terima kasih. Gimana, gimana? Siapa yang mau? Kelompok mana ini?
Tapi mungkin Lutfi nggak bisa hadir, tapi udah nyusun materinya sih bareng-bareng. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kalau memang ada kontribusinya, gas. Iya, tadi udah kontak juga, emang nggak bisa Ya, oke. ternyata. Oke. Silakan. Kelompok berapa ini yang mau? Kelompok 4, kita tambah Oke. kelompoknya. Saya look dulu ya. Kelompok 4. Langsung keluar nilai puasnya. Wah, Eh, Saya izin ke toilet dulu Pak. Bentar. oke. Silakan. Aman-aman. Ada Mas Hilman. Siap. Oh, ini ada Mas Damar. Tadi tak panggil-panggil. Hadir, Pak. Tadi lagi di jalan, Pak. Oh, alah. Ya, Iya. ya. Oke. Ini ini tadi semester 3 semua ya? Semester 1, Pak. Bukan yang Akurat. bukan yang mau presentasi ini tadi loh, Mas Akmal. Tiga, Pak. Tiga semua. Nah ya, 3 semua ya. Sama saya juga. Ini apa langsung buka aja ya? Tapi takut lah. Tadi siapa aja? Mas Akmal, Mas Hilman, sama siapa Mas? Mas Lutfi. Cuman Mas Lutfi kayaknya hari ini berhalangan hadir, Pak. Tapi dia yang buat materinya sih ini. Bareng-bareng. Lutfi Dwi Mat Lutfi ya? Dian Iya, Zain. betul. Bertiga ya? Iya, bertiga. Oke, ini kelompok 4. Oke, time is yours. Kalau udah siap, kayaknya Nah, kita tunggu. ya, kayaknya toiletnya jauh ini. Nah, kelompok 6 komplit tapi 2 personil belum on mic. Wah, ini repot nih. Solo rank. Ya, mungkin minggu depan. Ya, perlu diingat ya. Jadi presentasi ini bukan sekedar presentasi biasa, ya, bukan tugas biasa karena memang output dari present ini saya jadikan nilai UAS begitu. Jadi nanti kita UAS kosong supaya juga lebih mempermudah teman-teman nih. Gitu. Kan enak tuh, udah nggak UAS lagi. Mana cuman bikin presentasi lagi. Kalau yang lain kan tugas presentasi, UAS tetap UAS. Pokoknya terbaik ini.
Kemarin yang lain kelas sore selain matkul saya UTS-nya gimana? Ada yang ngawur nggak? Ada yang keren Pak pakai timer 30 menit. Wih, lah, 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 lah. Selesai. Dipaksakan. Selesai, Aduh. Pak. Selesai kan ngerjainnya kelompok. Kita gabung Pak sama jawabannya semua. Satu. Ya, 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 ya. Itu kita bermaksudnya efisiensi waktu. Hmm. Tapi kan jadi tidak fleksibel ya. Ya kalau pas waktunya sih oke ya. Ya, kalau nggak pas waktunya ini kayak tadi lagi pada meeting ya. Wah repot juga. 30 menit kurang 5 menit baru join. Wah nangis ya. Oke silakan Belum. Mas Yusuf, Mas Hilman. Man. Iya. Yang share screen saya Pak Kemuan. Boleh Mas, saya dulu Mas, tar Oke. gantian. Oke. Ini ya. Oke, sudah muncul Pak. Baru kelihatan. Oke silakan dimulai nggak apa-apa. Bentar. Oke The News. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agung dan teman-teman. Ini saya dari kelompok 4, ada Mas Akmal, saya dan Mas Lutfi kebetulan lagi berhalangan hadir. Tapi ini kita kerjanya bareng-bareng, jadi kita langsung aja ya. Baik, Ya, yang penting tidak ada kesenjangan sosial atau titip nama. oke, siap. Tentu tidak Pak. Ini untuk pendahuluan, dalam era digital yang semakin pesat, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi semakin mudah. Salah satu platform pembelajaran online yang telah berhasil mencuri perhatian adalah Genius Education. Didirikan pada tahun 2004 ini oleh Sabda dan Medina Zain. Genius telah menjelma menjadi salah satu pionir dalam dunia pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Dengan pendekatan yang inovatif dan materi yang disajikan secara menarik, Genius telah Genius telah berhasil membantu ribuan siswa meraih prestasi akademik yang lebih baik. Oke. Apa sih itu Genius? Genius ini kalau sekarang yang mungkin populer tuh kayak Ruang Guru gitu. Kan ada banyak tuh aplikasi-aplikasi online, Hmm, pembelajaran online gitu. Genius adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbasis Indonesia. Disajikan secara online melalui website zenius.net dengan aplikasi ponsel. Zenius hadir sebagai bentuk revolusi pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan cara berpikir kritis, logis, rasional, dan sumber pengetahuan sains yang terintegrasi terhadap semua pelajar Indonesia. Zenius bercita-cita mencetak generasi Indonesia memahami ilmu, pengetahuan, dan cinta belajar ketimbang menjadi generasi penghafal. Oke. Permasalahannya, meskipun sudah lama menjadi pionir dalam platform pembelajaran secara daring, nyatanya Genius sempat terkendala masalah keuangan di tahun 2024. Persaingan yang semakin ketat dan pengelolaan manajemen yang kurang baik menjadi beberapa penyebab dari masalah tersebut. Untuk itu, dalam menjalankan lembaga pendidikan seperti Genius, perlu mengetahui betul apa kelemahan dan kekurangan yang dimiliki agar tidak salah mengambil arah. Oke, Mas Akmal, mau melanjutkan, Mas? Oke, dari sini aja. Share screen. Share screen sendiri atau punya saya aja nih? Dari sini aja. Oke, bentar sih. Share screen. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan sedikit terkait Zeniusnya. Nah, ini saya coba menganalisis sekilas ya apa aja apa SWOT-nya, kekuatan, kelemahan dan peluang dan tantangan dari platform pembelajaran seperti Zenius.
Nah, ini pertama kalau untuk kekuatannya, untuk di Zenius sendiri, kelas atau video pembelajaran ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga siswa memiliki fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, ini yang mungkin kalau dulu itu, kalau bimbel suka susah ya nyari jadwal yang pas itu. Nah, dengan Zenius jadi bisa lebih fleksibel. Terus ini juga karena online ya, jadi nggak terlalu banyak makan sumber daya manusia yang banyak gitu. Jadi dari biaya juga lebih rendah. Nah, kalau di Zenius itu ada biaya langganan yang kalau kita bandingin untuk bimbel offline yang biasa gitu, ini harganya lebih rendah ya. Terus ini juga video pembelajaran yang mudah dipahami karena dibuatnya memang oleh tenaga pengajar yang berkualitas. Maksudnya itu karena yang bikin videonya itu pasti nggak banyak ya. Kalau di Zenius itu udah pasti terseleksi. Nggak kayak kalau misalkan kita bimbel gitu kan, mungkin di cabang yang satu pengajarnya bagus gitu. Di cabang lain beda lagi. Terus ini ada komunitas belajar dapat diisi oleh seluruh siswa di Indonesia gitu ya, Kak. Ini mungkin bisa di kekuatan juga, cuman saya agak kurang yakin kalau yang ini. Terus untuk kelemahan, ini jelas untuk dapat mengakses video diperlukan internet ya. Jadi ada biaya lain lagi. Kalau misalkan udah punya langganan internet, mungkin masuknya nggak ada tambahan biaya ya. Tapi kalau kalau misalkan masih pakai kuota gitu, ini jadi ada tambahan biaya. Terus juga dalam pembelajaran itu biasanya sih nggak ada interaksi ya. Kalau dulu saya juga langganan gitu Zenius ya. Langganan pas masih SMA gitu saya langganan juga. Dan dulu sih nggak ada interaksi gitu. Emang cuma ada video-video doang. Tapi terakhir saya juga sempat langganan lagi sih ada kayak kolom komentar gitu sih. Cuman nggak tahu kalau sekarang ya setelah restrukturisasi. Nah, kok mungkin mungkin nanti itu ya ada update terkait Genius juga. Nah, terus kelemahan selanjutnya ini karena Zenius ini udah lama jadi banyak banyak video lama yang kurang terorganisir. Jadi kadang ada duplikasi dan kadang juga nggak antara materi satu dengan materi selanjutnya itu belum tentu nyambung gitu. Mungkin beda beda pengajarnya karena materi yang satu udah diupdate, materi sebelumnya itu belum. Terakhir saya coba langganan tuh kayak gitu kondisinya. Nah, terus ini masih terkait sih sama sebelumnya, update penyesuaian dengan kondisi kurikulum terbaru atau kebijakan terkait pendidikan terkini seringkali ya lambat ya. Nah, ini mungkin dibanding kompetitor. Terutama kalau kompetitornya tuh punya modal gede untuk sering-sering update. Terus ini kalau peluangnya, opportunity, perluas perluasan cakupan internet di Indonesia yang semakin luas, berarti pangsa pasar jenis juga seharusnya sekarang jadi lebih luas ya dibanding dulu. Terus ini perilaku masyarakat yang sudah lebih terbiasa dengan metode PJJ pasca COVID sehingga masyarakat dapat lebih percaya dengan metode metode pendidikan jarak jauh. Terus juga Zenius juga udah punya pengalaman yang lama ya dan banyak banyak alumninya juga yang
mungkin jadi penguat brand recognition Zenius sebagai lembaga pendidikan yang terpercaya. Terus threats-nya, ancamannya itu yang pertama ada peningkatan persaingan bisnis yang serupa dengan modal yang lebih besar. Ya contohnya ya disebut tadi ya kayak ruang guru itu mungkin udah kelihatan jelas modalnya itu lebih gede gitu. Terus yang kedua ada banyak bahan ajar gratis di YouTube. Nah, ini mungkin yang dulu awal-awal Zenius berdiri itu belum banyak ya. Nah, kalau sekarang itu mungkin udah banyak jadi nggak merasa nggak dibutuhkan lagi ya kayak Zenius gitu. Terus ini juga tadi yang perilaku masyarakat yang sudah lebih terbiasa dengan PJJ ini juga bisa jadi ancaman ya terkait dengan yang sebelumnya juga sehingga Zenius makin tidak dibutuhkan atau tidak relevan. Ini juga terkait kelemahan tadi ada banyak perubahan kurikulum dari awal berdirinya Zenius yang udah lama sehingga banyak video yang perlu diupdate. Terus ada juga pengajar lama yang mungkin udah yang membesarkan nama-nama video dari Zenius ya yang mungkin dulu yang membuat Zenius itu terkenal juga gitu pengajarnya dan sekarang udah nggak ikut lagi gitu mungkin aja sehingga video yang baru kualitasnya mungkin nggak sama dengan yang video yang lama gitu. Nah ini mungkin itu untuk SWOT-nya. Nah juga tadi terkait permasalahan juga tadi ini ya Zenius sempat kayak berhenti beroperasi gitu di 2024 tapi terakhir tadi pas nyusun ini juga ternyata udah up lagi Zenius dengan tampilan yang lebih sederhana gitu kayak yang zaman dulunya lagi. Nah itu mungkin dari kelompok 4. Nah Oh, mungkin ada thank selanjutnya you. ke Pak Agung lagi Ya, oke. Thank you, Mas Akmal, Mas Hilman, sama Sopo mau satunya lagi. sama Mas Lutfi. Ah, Mas Lutfi. Oke, mungkin dari teman-teman dulu, ada nggak pertanyaan mengenai tema pendidikan, kemudian mengambil case the news. Ini keliru J sama Z, beda konteks ini. Hati-hati. Ada nggak yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, saya yang mau tanya. Sederhananya begini, eh, terlepas dari Zenius ya, Zenius maupun Jenius, hmm, dibandingkan ya. Kalau kalau menurut asumsi teman-teman, pertanyaan sederhananya, apakah eh, Zenius ataupun ruang guru ataupun mungkin ada di luar sana ada yang namanya Kuiper video kalau nggak salah, akan masih bertahan atau enggak? Prediksi. Nah, kita bicara forecasting. Kira-kira masih akan bertahan atau enggak? Izin nyampein pendapat, Pak. Boleh. Mungkin temannya mau bantu, silakan. Oh, itu pertanyaan ke mereka ya. Iya, ya Tadi nggak apa-apa. Kita yang critical thinking diskusi ya, Pak. bareng-bareng aja. Kalau apa Siap. dijawab nggak apa aman Tinggal tuh. diskusi aja nih, Mas Akmal. Eh, Kalau menurut saya ya, melihat perkembangan teknologi sekarang gitu, memang untuk suatu apa ya, sistem pembelajaran online gitu ya, Pak, termasuknya kan Zenius, Ruang Guru kayak gitu, ada kemungkinan beberapa dari yang tadi Bapak sebutin gitu ya, Pak, dari Quiver, Ruang Guru, Zenius, atau lain-lain,
bisa turun, bisa naik juga gitu pengembangannya. Tergantung dari brandingnya, marketingnya, terus keminatan dari masyarakatnya juga gitu. Kalau dilihat dari tadi yang Mas Akmal jelasin, dari ancamannya ya, eh, dari aplikasi Genius itu dia udah lama nggak upload dan upload pun dia kualitasnya menurun gitu. Emang kalah dengan kompetitor-kompetitor lainnya kayak Ruang Guru kalau saya perhatiin memang brandingnya bagus gitu. Terus mereka juga dari kegiatan-kegiatannya dan kalau saya lihat iklan-iklannya juga lebih banyak. Mungkin dari faktor-faktor lainnya juga mempengaruhi eh, ketahanan si apa ya sebutannya itu. Eh, aduh apa ya Apa? sebutannya? Apa? Bismillah dulu. Eh, Bismillah dulu. Supaya ingat Bismillah dulu. Apa ya sebutannya itu? Ya si Genius ini tuh bisa bertahan tuh tergantung Sustainability-nya dari atau sustainability-nya mungkin. ya seperti itulah Pak kurang lebih. Jadi ya bukan cuman karena pengaruh lain tapi dari pengaruh tim internal dari Genius sendiri itu dari branding atau marketing dan lain-lain pun juga mempengaruhi seberapa lama dan seberapa kuat juga dia bisa bertahan gitu mempertahankan aplikasinya ya seperti itulah Pak. Malah jadi bingung saya Pak. Ya, kalau versi saya ya, eh, kenapa dulu-dulu waktu kita COVID, mereka ini terbang tinggi, ya karena mau nggak mau, eh, hanya akses inilah yang bisa kita gapai. Terus berkembangnya waktu, eh, yang online ini berjaya dan yang offline ini gulung tikar. Nah, ada dua perspektif yang membalikkan semua ini. Nah, kalau kita bicara misalnya matahari yang berekspansi juga online, itu juga nggak berhasil juga. Nah, perspektifnya kan ini usia ya. Kalau kita bicara Zenius, kita bicara beberapa aspek banyak banget. Bahkan kalau di saya mengamati di daerah saya, khususnya di Lampung gitu, itu yang offline justru sekarang udah mulai naik lagi. Contohnya kayak, saya nggak tahu di tempatnya teman-teman ada nggak, ada yang namanya Kumon, ada yang namanya Ganesha Operation. Kalau dulu zaman saya, jaya-jayanya Primagama, sekarang udah nggak ada. Nah, kalau saya melihat justru tantangannya tadi yang disampaikan di SWOT-nya tadi, bukan hanya masalah eh, mungkin kurikulum yang sering berganti gitu ya, ada kurikulum merdeka macam-macam. Terus kemudian mungkin juga kualitas video tadi yang disampaikan. Dan yang tidak kalah penting adalah sebetulnya konsistensi dari orang-orang yang sudah jadi membership ini di tahun-tahun yang dulu atau sebelumnya, apakah masih berkenan atau eh, karena ini kan aspek pendidikan ya. Ada yang mungkin kalau kita tarik misalnya anggaplah dari yang bertahan tuh, terus kemudian ini juga terjadi di ruang guru nek menurutku. Cuma tergantung inovasinya. Kalau sekarang saya lihat ruang guru hampir di semua lini di daerah-daerah itu dia kayak model offline-nya justru ada di daerah-daerah begitu. Kayak bikin bimbel les gitu. Jadi setelah online dia baru offline. Nah, kalau yang Zenius ini kan saya belum nemu di Lampung itu ada Zenius gitu. Memang platformnya dia online. Nah, dari beberapa kondisi, saya nggak tahu. Saya mau tanya yang teman-teman dulu deh. Kalau teman-teman nih belajar di luar kampus,
kira-kira lebih mending mana berlangganan? Kalau misalnya di Zenius itu ada, di ruang guru itu ada pelajaran programming, eh, antara apply ke situ atau lebih baik nonton YouTube aja deh. Itu Nonton nggak ada. YouTube, Pak. Nonton YouTube. Kalau saya mending langganan, Pak, bisa lebih terarah. Nah, perspektifnya beda-beda gitu. Kalau yang YouTube bisa jadi karena gratis, terus praktis, eh, studi kasus dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi yang disampaikan, kalau basicnya ada kurikulumnya, ada silabusnya. Nah, kalau ternyata yang ngebuat itu punya silabus juga, saya pikir melipir juga itu nanti lama-lama. Gitu, karena beberapa kan mungkin dari eh, orang-orang yang membuat itu dia punya silabus sendiri-sendiri ya. Nah, ini prediksi saya nggak jauh lah, 2028 bukannya mendoakan ya, tapi boomingnya Zenius, ruang guru, Wiper Video akan menurun pada waktunya. Nek, saya loh ya. Tapi kalau ada perspektif lain nggak apa-apa. Oke, yang paling Pak, kalau bikin produknya yang diganti, Pak. apa analisis apa yang membuat eh, exit plan dari bisnisnya diganti jadi seperti apa kira-kira? Izin menambahkan, Pak. Hmm, Kalau dari sudut pandang saya sama pengalaman, Pak, ada dua, Pak. Bisnis hmm, online ini jalan lagi atau enggak, Pak? hmm. Yang Apa itu? pertama, kalau presiden kita melanjutkan lagi prakerja, Pak. Hmm, Kalau melanjutkan prakerja, kemungkinan online bisa jalan lagi, Pak. Karena hmm, kan apa namanya, mereka nontonnya dari online. hmm, Nah, yang kedua itu pergeseran, Pak. Karena kami juga apa kantor kebetulan juga bikin LMS, jadi ada pergeseran eh, segmennya itu bukan ke anak-anak sekolah, tapi lebih ke profesional. Jadi kayak misalkan orang yang mau ngambil sertifikasi profesi misalkan. Nah, kan mereka tempatnya bisa di mana-mana. Bisa di hmm, daerah mana, bisa di daerah mana. Nah, hmm, jadi ada beberapa sertifikasi profesi mereka menggunakan itu. Nah, kemudian pada saat prakteknya baru orang itu datang. Tapi sebelum melakukan praktek atau sebelum tes, mereka biasanya kan kayak ada metode pelajarannya dulu. Nah, itu hmm, menggunakan kita sebutnya LMS lah ya, hmm, seperti itu, Pak. Nah, kedua juga banyak sekarang kayak semacam apa namanya kayak kampus-kampus itu juga banyak yang kayak kelas eksekutif gini, Pak. Itu kelasnya online-online gitu, tapi dia bukan ngambil kayak S1 atau S2 gitu, tapi lebih kepada apa ya, kemampuan skill. hmm, Kayak misalkan coding tapi lebih spesifik, apa namanya, ada Photoshop kayak gitu-gitu. Jadi hmm, apa namanya, desain yang seperti itu. hmm. Jadi ada pergeseran segmen sih, Pak. Seperti itu sih, Pak, kalau kata saya, Pak. Ya, oke. Karena berarti tadi yang disampaikan Mas Ramadhani atau mungkin tadi Mas David sempat bicara, eh, berarti kalau pengen hidup begitu ya, berarti juga harus melihat sekarang segmen pasarnya ngarahnya kemana. Gitu. Kalau saya misalnya hanya mengandalkan saja khusus yang di eh, sekolah begitu ya, misalnya dari SD, SMP, SMA ataupun perkuliahan, ya mungkin bisa jadi tebakan saya tadi benar gitu. Tapi kalau dari dua perspektif tadi itu kan kalau kalau prakerja dilanjutkan ya, pun kalau dilanjutkan, kalau perusahaan itu tidak terpilih sebagai satu lembaga yang
menjalankan program prakerja juga sama aja begitu. Nah, saya mengikuti betul open course itu karena awal saya mendevelop, saya di belakangnya walaupun Pak Ono yang keluar-keluar begitu. Mulai dari nol sampai kurang lebih 29.000, nggak tahu itu magnetnya apa, nggak ngerti. Nah, eh, sebetulnya kalau yang benar ini kembali ke individu ya. Kalau benar-benar mau mengikuti dengan baik ya tentunya nggak masalah sih kalau saya bayar begitu ya. Atau saya mengikuti program itu. Atau memang karena butuh benar gitu. Cuma kalau ogah-ogahan ya sepertinya akan lenyap juga. Nah, pergeseran sertifikasi maupun yang lainnya hmm, atau spesifik mengambil momen tertentu kayak sekarang mungkin lebih banyak digantikan misalnya kayak Coursera begitu ya. Terus dari Google, kemudian eh, AWS dari Amazon macam-macam. Itu kalau kita segmennya IT kayaknya lebih lebih cenderung ke sana. Itu kalau sertifikasi ya. Coba nggak tahu pilihannya kalau kita kalau mainnya government harus tersertifikasinya ke LSP LSP yang sudah apa certified di BNSP begitu ya. Nah itu, nah memang rumit ya ini aspek pendidikan kita nih rumit nih. Ini kalau jadi kalau menterinya Prof Lutfi jadi, tapi bukan untuk kuliah ya, tapi yang dunia pendidikan yang kayaknya SD, SMP, SMA deh, atau SMA, SMK sederajat tuh bulan puasa nanti liburnya 45 hari, keren tuh. Kalau mengikuti nice, gitulah. Nah, artinya teman-teman, ketika kita mau membuat model yang sama, harapannya dari presentasi kelompok 4 ini, eh, kita bisa mereduksi lah. Kalau misalnya, eh, yuk kita bikin seperti ruang guru sama jenius. Nah, kita lihat, saya tak ngapal dulu kemarin materinya Mas Akmal sama Mas Hilman dulu nih. SWOT-nya apa kemarin nih? Ya, atau memang eh, intinya beginilah. Kalau eh, sebetulnya saya kemarin itu meeting dengan salah satu eh, penyalur WNI di Jepang, warga negara asing di Jepang. Jadi dia selain menyalurkan dia ada LMS-nya juga, Mas. Nah, dari LMS-nya itu juga macam-macam isinya sampai dengan mungkin kalau di beberapa negara itu ada level-levelnya gitu. Harus sampai level 3 atau level 5 begitu baru bisa. Nah, ini eh, kemarin tuh bayarnya per orang itu ikut model LMS begitu, saya lupa 3,5 sampai 5 juta. Dan saya dikasih datanya itu juga banyak yang apply ke situ ya karena memang butuh ya karena dia misalnya mau jadi tenaga kerja di sana jadi mau nggak mau harus harus ikut bimbelnya begitu cara kerjanya. Cuma kembali lagi ke case yang teman-teman ini ambil di dunia pendidikan, eh, ya kita doakan yang terbaik lah gitu. Semoga Indonesia Emas 2045 tidak jadi perak ya, benar-benar jadi emas. Jadi melalui bimbingan ini, entah dari Jenius ataupun Ruang Guru atau Paper Video, nggak tahu nih. Kalau kalau saya punya anak sekarang kelas 4 menuju kelas 5, eh, saya nggak mikir ke arah ini. Eh, Online tuh nggak.
bisa jadi karena si anak ini nggak bisa konsentrasi kalau online, begitu, lebih banyak bermainnya. Nah, sehingga saya lebih condongnya, eh, saya mencari mahasiswa-mahasiswa di berbagai jurusan yang sesuai dengan mata kuliah mata kuliah, mapel pelajaran ya, mata pelajaran anak saya untuk mengajari anak saya gitu. Nah, sehingga apa ya, belum waktunya gitu. Dan ini mungkin perspektif orang tua zaman dulu ya, atau mungkin zaman saya nggak tahu kalau yang sekarang ini eh, apa namanya sudah punya anak ya, gen kita berbeda ya, cara pandangnya berbeda, cara mengasuhnya pun berbeda. Iya, bisa jadi eh, teman-teman ini bisa memilih aspek pendidikan ini ya mana yang terbaik lah kira-kira begitu. Yang penting eh, kurikulumnya, kalau saya mempelajari kurikulum merdekanya anak saya kelas 4, waduh, saya buka aja udah puyeng. Kok bisa ya anak kelas 4 diajari begini gitu. Gitu. Ada yang sudah punya anak terus sudah SD. Ada, Pak. Nah, piye Mas pelajaran nih Mas? Anakku kelas 3 pusing, Pak. Kelas yang kelas 1 aja pusing, Pak. Nah, itu. Lebih Nah, banyak ibunya ngerjain tugas kayaknya, Pak. Dibanding anaknya, Pak. waduh, ya gitulah. Artinya eh, apa namanya? eh, aspek jenius ruang guru, tidak, kita nggak mempersempit atau teman-teman kelompok 4 ya, tapi di aspek pendidikan kenapa jenius? Nah, barangkali nanti bisa lebih tajam lagi gitu analisanya. Kan aspeknya tadi banyak ya, ada internet, kemudian materi yang kurang update, tampilan yang buruk, videonya lama, begitu. Nah, kemudian bisa bikin perbandingan kalau di ruang guru, karena kita nggak merasakan sendiri ya, kita kan ngambil Iya. analisis ya, begitu. Tapi paling nggak eh, ketika nanti teman-teman membuat satu analisa, coba semuanya yang sedarah, seiman gitu ya, di aspek itu gitu. Kalau kita mau bikin produk gitu, ya harapannya agak agak bikin tabel begitu. Apa sih ini yang mirip apa sih, sehingga kita, oh, ternyata kalau kita mau bikin produk ini ya harus detail SWOT-nya gitu. Nah, ketika saya pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya, yang sebentar lagi kita melakukan puasa bulan Februari, kalau untuk gorengan nggak perlu SWOT kan gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar usaha ya kita perlulah sedikit minimal SWOT lah, nggak usah pakai metode aneh-aneh gitu. Apa sih yang di luaran sana yang lagi booming gitu ya? Apa sih yang sudah dimiliki orang lain? Terus saya mau ngapain gitu. Nah, ini perlu supaya nggak apa ya, begitu mulai terus setahun 2 tahun langsung tidur gitu, atau gulung tikar lah istilahnya. Oke, oke, terima kasih karena udah jam 7, mungkin Zoom-nya dipakai yang lain. Terima kasih kelompok 4. Untuk kelompok lain, monggo dipersiapkan dengan baik begitu. Sekali lagi ini bukan presentasi biasa, ini presentasi untuk nilai UAS. Jadi keaktifan teman-teman sangat menentukan. Dan kalaupun ada yang satu yang nggak hadir, ya nggak apa-apa. Yang penting saya meyakini teman-teman berdua sudah melihat satu orang yang tadi nggak ikut, itu ikut membantu. Jadi saya nggak mau nilainya menjadi eh, apa ya, oh, dia nggak ngapa-ngapain kok dapat nilai bagus. Saya nggak mau. Tapi yang jelas kontribusi salah satunya yang nggak ikut harus ada. Jangan diada-adain, ntar gara-gara
Mbak Alia sama Mbak Nabila ikut di kelompoknya langsung diiyain mentang-mentang cewek. Gitu ya, thank you untuk hari ini. Jaga kesehatan musim hujan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Oke. Terima kasih, terima Oke, Pak. kasih. Yuk, 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 yuk. Makasih.